aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana beliau adalah manusia terbaik di muka bumi dan teladan. Anak-anak sekalian, kemarin kita sudah menyelesaikan rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab. Yang keempat beriman kepada Rasul. Yang kelima beriman kepada hari akhir. Yang keenam beriman kepada Allah. Dan untuk pagi hari ini kita akan membahas rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada berapa rukun Islam? 5. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua adalah menegakkan sholat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah puasa Ramadan. Yang kelima haji bagi yang mampu. Ya, untuk pertemuan ini kita akan bahas tentang masalah syahadat. Syahadat itu apa sih? Apa syahadat itu? Persaksian. Ya, persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Kemudian persaksian bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu adalah 2 kalimat syahadat. Yang pertama persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Yang kedua persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan setiap persaksian ini ada rukun-rukun, ya, ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah rukun dari syahadat persaksian la ilaha illallah. Rukunnya ada 2. Yang pertama adalah penafian bahwasanya semua selain Allah, ya, tidak ada Tuhan, ya, tidak ada Tuhan yang benar. Kemudian penetapannya adalah Tuhan yang benar hanya Allah. Tuhan yang benar hanya Allah. Maka kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah punya 2 rukun. Apa rukunnya? Penafian tidak ada Tuhan yang benar. Kemudian penetapan bahwasanya Tuhan yang benar hanya Allah. Kemudian persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah juga mempunyai 2 rukun. Rukun yang pertama adalah bahwasanya Nabi Muhammad itu hamba. Ya. Dan yang kedua, Nabi Muhammad adalah seorang utusan. Jadi syarat rukun dari kalimat wa anna Muhammadar Rasulullah itu bahwasanya Nabi Muhammad itu hamba, tapi hamba yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada syaratnya, ya. Jadi persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah itu memiliki 7 syarat. Yang pertama adalah mengetahui makna. Jadi mengetahui makna la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, meyakini dalam hati, ya, ucapan la ilaha illallah. Ya. Kemudian yang ketiga, menerima konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemudian yang keempat adalah tunduk dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemudian yang kelima adalah apa? Jujur, mengucapkannya jujur dalam hati, bukan hanya di lisan. Yang keenam adalah ikhlas, bukan karena riya, ya. Dan yang ketujuh adalah mencintai kalimat la ilaha illallah. Itu persaksian, syarat persaksian kepada Allah. Ada syarat persaksian kepada Rasul adalah mengakui secara batin tentang ajarannya, mengakui secara batin tentang ajaran. Yang kedua, mengakui secara dohir, melafazkan wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mengikuti ajaran, ya, mengamalkan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Kemudian membenarkan segala khabar dari Nabi. Jadi apa yang disebutkan Nabi di dalam hadis itu dibenarkan. Kemudian mendahulukan ucapannya
di atas ucapan orang selain Nabi, dan mencintai Nabi lebih daripada mencintai selain. Jadi mencintai Allah kemudian mencintai Nabi, ya itu melebihi cintanya kepada selain. Kemudian ada konsekuensinya. Ya, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ada konsekuensinya. Berarti konsekuensinya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya adalah tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Ibadah hanya kepada Allah. Karena Allah lah yang menciptakan kita, karena Allah lah yang memelihara kita, karena Allah lah yang membersihi kita, karena Allah lah yang memberikan kesehatan kepada kita, karena Allah lah yang memberikan petunjuk kepada kita. Maka tak boleh beribadah kepada selain Allah. Itu konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah. Ada konsekuensi mengucapkan doa Muhammad Rasulullah, konsekuensinya adalah mengikuti apa yang diperintahkan, mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, membenarkan apa yang diperintahkan, dan tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Inilah makna syahadat. Inilah penjelasan tentang syahadat. Ya, jadi ucapan la ilaha illallah bukan sekedar diucapkan, tapi harus tahu maknanya. Kemudian apa? Meyakini maknanya, menerima konsekuensinya, tunduk dengan maknanya, kemudian jujur mengucapkannya, ikhlas mengucapkannya dan mengamalkan ajarannya, dan mencintai kalimat, mencintai syahadat, mencintai kalimat la ilaha illallah, mencintai kalimat wa anna muhammadar rasulullah. Inilah rukun Islam yang pertama. Ya, jadi bukan sekedar diucapkan, tapi kita harus paham bahwasanya ucapan la ilaha illallah itu ya nanti di akhirat ketika ditimbang. Ucapan la ilaha illallah ketika tahu maknanya, ketika meyakini maknanya, ketika ketika menerima konsekuensinya, ketika tunduk dengan maknanya, ketika jujur mengucapkannya, ketika ikhlas mengucapkannya, dan mencintai kalimat itu, nanti di akhirat kalimat ini ketika ditimbang itu adalah benar, menjadikan amalan itu ya, maka kita harus tahu bukan sekedar mengucapkan bahwasanya makna la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan yang benar. Ya, Tuhan itu sesembahan. Ya, jadi Tuhan itu banyak. Tuhan itu banyak. Yang disembah selain Allah itu banyak. Maka maknanya adalah tidak ada Tuhan yang benar. Jadi Tuhan banyak, ada pohon, ada patung, ya itu Tuhan disembah, tetapi tidak benar. Maka ditetapkan illallah, hanya Allah, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Karena Tuhan yang lain itu adalah Tuhan yang tidak benar, dan hanya satu yang benar, yaitu Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya, paham anak? Paham ya makna la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah? Bukan sekedar diucapkan, tapi harus tahu makna. Ya, kalimat inilah yang menjadikan kita akan masuk surga. Ya, kalimat inilah yang menjadikan kita akan hidup bahagia. Ya, dan sering diucapkan untuk zikir. Ya, sering diucapkan untuk zikir. La ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, maka semoga kita ditetapkan oleh Allah, ya, ketika menjalani kehidupan dunia dan sampai akhirat, sampai di alam kubur. Semoga Allah memberikan kita ya ketetapan
di dalam 2 kalimat. Mungkin sedikit ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, insya Allah pertemuan yang akan kita bahas yang kedua yaitu tentang sholat. Ya, jadi tentang sholat bukan sekedar kita mengetahui, tapi kita juga praktek. Ya, di pekan yang akan datang kita mengenal tentang rukun Islam yang kedua dan kita nanti pekan depan praktek. Ya, praktek sholat. Ya, jadi mengetahui definisi sholat, mengetahui tata cara sholat. Jadi pekan depan kita praktek sholat. Ya, semoga yang ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya.